Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib. Kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu fungsi komposisi dan invers fungsi. Apa aja yang akan kita pelajari pada fungsi komposisi fungsi dan invers fungsi? Ada dua, yaitu fungsi komposisi dan fungsi invers. Untuk kali ini kita hanya akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Setelah kalian mempelajari konsep relasi dan fungsi pada modul sebelumnya, pembahasan akan kita kembangkan dengan mempelajari fungsi komposisi dan fungsi invers. Tujuan dari mempelajari materi pembelajaran ini adalah untuk menggali materi-materi tentang konsep komposisi dan invers, kemudian operasi-operasi pada fungsi komposisi dan invers beserta sifat-sifatnya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar meja kursi ukir Jepara. Komposisi atau operasi fungsi secara umum dilakukan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Hal ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tata cara mandi, tahapannya adalah melepas baju terlebih dahulu, baru kemudian mandi. Jika dibalik, maka akan berbeda hasilnya. Begitu juga dengan benda-benda di sekitar kita, banyak yang pembuatannya tidak sekaligus jadi, tetapi pengerjaannya bisa melalui beberapa tahap. Misalnya, meja dan kursi pada gambar berikut. Agar siap dipakai, dapat dikerjakan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pengerjaan pembuatan dan yang kedua tahap finishing. Untuk tahap pembuatan melalui beberapa tahap, bisa mulai dari kayu gelondongan atau log, kemudian diubah menjadi kayu papan, kemudian baru diubah menjadi meja kursi kasar. Nah, meja kursi kasar ini baru diubah lagi menjadi finishing. Untuk membuat mebel berupa meja dan kursi, seorang pengusaha mebel harus mengetahui beberapa biaya pembuatan meja dan kursi sampai jadi, sehingga biaya tidak berlebih. Seorang pengusaha harus merencanakan dan menghitung satu persatu, yaitu biaya pada tahap pengerjaan, pembuatan, dan biaya pada tahap finishing. Di dalam matematika, biaya dari setiap tahapan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi biaya, sehingga biaya totalnya merupakan fungsi komposisi dari setiap tahapan. Sebagai contoh, berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 20 set meja kursi dengan kualitas yang bagus dari seorang tukang kayu yang dapat menghasilkan meja dan kursi yang bagus melalui dua tahap, yaitu tahap pembuatan dan tahap finishing. Nah, apabila biaya yang diperlukan pada tahap pembuatan adalah 750.000 per set dan biaya pada tahap finishing adalah 150.000 per set. Apabila banyaknya meja dan kursi yang dihasilkan adalah misalkan di sini X set, sebanyak X set, dan biaya yang diperlukan pada tahap pembuatan adalah dengan persamaan ini adalah fungsi pada tahap pembuatan. Fx sama dengan 750.000 X ditambah 15.000. Sedangkan biaya pada tahap finishing, biayanya difungsikan sebagai Gx sama dengan 15.000 X ditambah 10.000. Nah, dengan menggunakan operasi fungsi komposisi, maka biaya total pembuatan 20 set meja kursi ini dapat dihitung. Mari kita pelajari. Untuk lebih memahami masalah fungsi komposisi, ini ada beberapa contoh lagi, yaitu tentang penggilingan padi. Nah, ini penggilingan padi ya.
suatu padi, suatu proses untuk menghasilkan beras itu melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan beras setengah jadi, yaitu berupa pelepasan kulit padinya. Kemudian tahap yang kedua ini menggunakan mesin yang kedua, menghasilkan beras yang super. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan fungsi, diketahui fungsinya adalah Fx sama dengan X dikurangi 0,10. Dan pada mesin 2, fungsinya adalah Gx sama dengan X min 1. Dengan X merupakan banyak bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Nah, ini yang perlu ya, satuannya. X itu apa? X itu apa? X merupakan banyaknya bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Jika bahan dasar padi yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 1 ton, berapakah beras super yang dapat dihasilkan? Nah, berarti 1 ton itu dimasukkan ke mesin 1 dengan fungsi ini. Ya, 1 ton dikurangi 0,10. Kemudian hasilnya dimasukkan ke mesin yang kedua dengan fungsi ini. Ini tahapannya. Ya, tahapan yang pertama dimasukkan ke mesin 1. Ini awal ya. Awalnya tadi adalah 1 ton ya. 1 ton dimasukkan ke mesin 1 menghasilkan sekian. Dengan rumus ini tadi 1 ton berarti 1 ton dikurangi 0,10. Hasilnya di sini. Hasil di sini itu nanti dilanjutkan dimasukkan ke mesin yang kedua. Mesin yang kedua hasilnya di sini. Dengan rumus apa? Dengan rumus ini. Berarti 1 ton dikurangi 0,10. Hasilnya tadi dikurangi 1. Itulah hasil dari beras supernya sebanyak itu. Kalau kita hitung, rumus fungsi pada produksi tahap 1 pada mesin 1 adalah ini ya. Maka efeknya adalah 1 ton atau 1000 kilo ya, dikurangi 0,10. Hasilnya sekian. Nah, ini itu adalah hasil produksi tahap 1, yaitu beras setengah jadi dari mesin yang pertama. Nah, ini 999,90 kilo ini merupakan domain ya. Domain dari mesin yang kedua. Maka dimasukkan ke fungsi yang kedua, 99,09 dikurangi 1. Menghasilkan 998,90 kilo. Kilo dibuat jadi ton menjadi 0,9989 ton beras super. Nah, itu kalau dalam matematika proses seperti itu dikatakan sebagai fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Bahwa hasil produksi 998,90 kilo ini dapat dicari dengan menggunakan fungsi komposisi. Seperti ini. Fx itu yang pertama, mesin yang pertama rumusnya sekian. Gx mesin yang kedua rumusnya sekian. Dengan mensubstitusikan persamaan satu ke persamaan kedua, jadi X-nya persamaan kedua ini, X-nya persamaan kedua ini diganti Fx. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X min 0,10. Jadi G X-nya diganti Fx. Nah, maka X-nya yang di sini, X-nya yang di Gx itu juga diganti Fx. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Fx min 1. Nah, Fx tadi siapa? Fx tadi adalah X min 0,10. Nah, X min 0,10 dikurangi 1. Ini 1 ini di sini.
Nah, kalau disederhanakan, min 0,10 dikurangi 1 itu kan berarti sama dengan min 1,1. Jadi, GF(X) itu adalah X dikurangi 1,1. Dengan demikian diperoleh fungsi GF(X) sama dengan X dikurangi 1,1. Nah, jika disubstitusikan, tadi X-nya adalah 1000 atau 1 ton. 1000 atau 1 ton, 1000 kilo atau 1 ton, berarti X-nya dimasukkan 1000. Ininya X-nya di sini diganti 1000 min 1,1. 998,90 kilo. Terlihat bahwa hasil produksi sebesar 998,90 kilo, ya. Nilai ini sama dengan hasil produksi dengan menggunakan perhitungan cara yang pertama di atas tadi. Nilai GF(X) itu merupakan nilai suatu fungsi yang disebut, ini dalam matematika disebut fungsi komposisi F dan G dalam X, yang dilambangkan dengan G bundaran F. Karena itu nilai G bundaran F di X ditentukan dengan G bundaran Fx sama dengan G yang X-nya diganti Fx. Nah, masalah di atas merupakan permasalahan fungsi komposisi. Nah, kita akan mempelajari secara matematika sekarang. Secara singkat, fungsi dari himpunan A yang dipetakan ke himpunan B dan fungsi G ini adalah memetakan himpunan B ke himpunan C, maka kita mendefinisikan suatu fungsi komposisi G bundaran F. Nah, ini bisa diringkas jadi G bundaran F yang memetakan himpunan A ke himpunan C. Fungsi yang memetakan A, fungsi F ya, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B menghasilkan FA, kemudian dilanjutkan oleh fungsi G dipetakan ke himpunan C yang disebut dengan GFA. Ini kalau dijadikan satu disebut G bundaran F. Nah, G bundaran F itu berarti memetakan himpunan A langsung ke himpunan C. Perhatikan bahwa fungsi komposisi G bundaran F adalah penggandaan fungsi yang mengerjakan F dulu. Nah, hati-hati ya. F-nya di belakang tapi dikerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian mengerjakan G-nya. Jadi A-nya diproses oleh F dulu, baru hasilnya diproses oleh G. Itu disebut G bundaran F. Dengan memperhatikan definisi dari fungsi komposisi di atas, dapat diperoleh fungsi komposisi ada dua, G bundaran F dan F bundaran G. Nah, kalau yang ini G bundaran F ya. Komposisi G bundaran F itu jika fungsi F dan fungsi G memenuhi ring dari fungsi F diiriskan dengan domain dari fungsi G, itu tidak boleh himpunan kosong. Jadi yang di sini tidak boleh kosong. Ring dari F, ring itu dari sini ya. Dan domain dari G juga berada di sini kan. Itu irisannya tidak boleh himpunan kosong. Nah, kalau fungsi F bundaran G, jika fungsi F dan G itu memenuhi, berarti dibalik, rank dari fungsi G diiriskan dengan domain dari fungsi F, itu juga tidak boleh kosong. Jadi yang berada di tengah itu tidak boleh bernilai himpunan kosong, harus ada anggotanya. Berikut contoh.
Diketahui fungsi f memetakan A ke B dan G memetakan B ke C dinyatakan dengan pasangan terurut. Jadi 0 nanti dipetakan ke 1, perhatikan oleh fungsi f. 0 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke min 1, dan 4 dipetakan ke 5. Itu artinya domain dari fungsi f adalah 0, 2, 3, 4. Rank dari fungsi f adalah 1, 4, min 1, 5. Dan G-nya didefinisikan seperti ini. Berarti nanti 2 dipetakan ke 0, adakah 2? Oke, 2 dipetakan ke 0, 1 dipetakan ke 2, 1 dipetakan ke 2, 5 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 3, dan 6 dipetakan ke 7. Tentukan F bundaran G. F bundaran G terlebih dahulu. F bundaran G ya. F bundaran G itu pemetaan oleh G ya. Dilanjutkan pemetaan oleh F. Dari G dulu dilanjutkan ke F. Dari diagram di atas G1 ya, G1 ini ya berarti ya. G1 itu nilainya sama dengan 2. Dan 2 nanti oleh ini gambarnya kurang ya. 2 nanti oleh F akan dipetakan ke 4. Berarti 1,4. Kemudian G2. 2 oleh G dipetakan ke 0. Dan 0 oleh F dipetakan ke 1. Gitu ya. Maka didapatkan 2,1. 1,4, 2,1. Yang satunya lagi 5. 5 dipetakan oleh G ke 3 dan 3 dipetakan oleh F ke min 1. Berarti menghasilkan 5, min 1. Nah, mengapa min 1 tidak? Karena min 1 tidak ada petanya di G. Oke, mengapa 6 tidak? Karena 6 ada petanya di 7, tetapi 7 tidak ada, tidak dipetakan oleh F. Paham ya? Berarti yang ada apa saja? 1,4, 5, min 1, dan 2,1. Nah, sekarang yang B. G bundaran F. G bundaran F itu berarti F terlebih dahulu, baru G. Maka F itu F0. F0 1 dipetakan ke 2. Oke, berarti 0,2 didapatkan. 2, F2, 4, tetapi 4 tidak dipetakan oleh G. Nah, berarti 2 tidak menjadi bagian dari daerah asal G bundaran F. Begitu juga 3. 3 tidak sebagai daerah asal dari G bundaran F. Mengapa? Karena ya 3 dipetakan oleh F benar di min 1, tetapi min 1 tidak dilanjutkan oleh G. Nah, paham ya? Bagaimana dengan 4? 4 dipetakan oleh F ke 5, dan 5 dipetakan oleh oleh G ke 3.
Berarti nanti kita dapatkan 4,3. Jadi G buntaran F-nya adalah 0,2, kemudian 4,3. Hanya ada 2. Kemudian ditanyakan F buntaran G1. F buntaran G itu terlebih dahulu G-nya dulu. Berarti 1 itu sebagai daerah asal dari G. Oke, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4. Nah, berarti F buntaran G1 adalah 4. Ya. Kemudian G buntaran F4. G buntaran F4 itu berarti 4 sebagai daerah asalnya F. 4 di sini. 4 dipetakan oleh F di 5, 5 dipetakan oleh F ke 5 dipetakan oleh G ke 3. Jadi G buntaran F4 sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan ke ini jawabannya ada di situ ya. Kemudian contoh 2. Diketahui fungsi F real ke real, himpunan real ke himpunan real, di mana fungsi Fx-nya adalah didefinisikan sama dengan 2x² ditambah 1. Dan Gx-nya juga dari real ke real ya, di situ didefinisikan Gx-nya adalah x ditambah 3. Tentukan F buntaran Gx. Pada F buntaran Gx itu dipetakan lebih dahulu oleh Gx, kemudian Gx dipetakan oleh Fx. Maka F buntaran Gx itu sama dengan F, X-nya diganti Gx, disubstitusikan Gx. Jadi X-nya F di sini, Gx-nya ini di-copy, dipastekan ke X-nya F. Ya. Maka F-nya tadi Gx-nya adalah X plus 3. Nah, di-copy di sini, dipastekan. Nah, di sini ya, dipastekan, dikuadratkan, ditambah 1. Jangan lupa dikali 2. Di sini ada 2-nya. 2x plus 3 kuadrat ditambah 1. Kemudian dijabarkan 2 yang di dalam kurung menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Tahu rumusnya ya, A ditambah B kuadrat ditulis di sampingnya. A ditambah B kuadrat itu rumusnya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A-nya siapa? X. B-nya siapa? 3. Jadi A kuadrat X kuadrat ditambah 2 kali A kali B berarti 2 kali X dikali 3, 6x ya, ditambah B kuadrat. B-nya tadi 3 berarti 3 kuadrat, 9. Ditambah 1. Terus dikalikan berarti 2x kuadrat ditambah 12x, 2 dikali 6x ya, 12x ditambah 2 kali 9 itu 18 ditambah 1, 19. Oke, kemudian pada G buntaran Fx yang kedua ini ya, kalau kita mau mencari G buntaran Fx, nah berarti X-nya G disubstitusikan Fx, diganti Fx. Nah, lihat ganti Fx. Fx-nya tadi siapa? Fx-nya adalah 2x kuadrat ditambah 1. Oke. Kemudian G-nya siapa? G-nya X ditambah 3. Berarti X-nya G ini diganti dengan mengcopy Fx, dipastekan ke sini, X-nya Gx. Mengcopy Fx, dipastekan ke X-nya Gx. Nah, ini kan X-nya Gx ya, dipastekan sini.
ditambah 3. Ini ada 3 di sini. Maka menjadi 2x kuadrat ditambah 4. Oke, selanjutnya kita mau mencari F bundaran G1. F bundaran G1 itu berarti sama dengan F G1. G1 kita cari dulu. G1. G1 berarti X-nya diganti 1. 1 ditambah 3, 4. Berarti F4. Gitu ya. F4 berarti F X-nya diganti 4. Di sini berarti 24 kuadrat ditambah 1. 24 kuadrat ditambah 1. Berarti 216 ditambah 1. 33. G bundaran F1 berarti GF1. F1 kita cari terlebih dahulu. F1 berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. Berarti 3 ya. F1 itu 3, berarti kita mencari G3. G3 berarti X-nya 3 dimasukkan sini ke G. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Diketahui A itu adalah himpunan X, sedemikian X-nya itu kurang dari min 1. X, di mana X-nya itu kurang dari min 1. Dan B dan C adalah himpunan bilangan real. Kalau fungsi A dipetakan ke B dengan fx-nya min X ditambah 1, dan fungsi G itu memetakan B ke C dengan Gx-nya adalah X kuadrat, dan H itu adalah G bundaran F yang memetakan A ke C. Bila X di A dipetakan ke 64 di C, tentukan nilai X. X di A dipetakan ke 64. 64-nya itu di C. C-nya tadi miliknya siapa? Nah, C-nya itu miliknya H ya. C-nya miliknya H. Berarti 64 itu adalah HX. HX 64. Nah, tadi H itu adalah G bundaran F. Maka kita cari HX tadi adalah G bundaran F. G bundaran F itu adalah G Fx. Nah, X-nya G diganti Fx. Fx-nya siapa tadi? Fx-nya min X ditambah 1. Oke, Gx-nya siapa? Gx-nya X kuadrat, berarti X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, setelah itu berarti Hx itu rumusnya adalah min X ditambah 1 dikuadratkan. Fungsinya ini. Tadi sama dengan 64. Nah, kemudian kuadratnya itu diakar di kedua ruas ya. Diakar di kedua ruas. Hati-hati, akar 64 itu bukan 8 saja. Tetapi bisa plus 8, bisa min 8. Tuh. Gitu ya. Ini harusnya hanya plus 8 ini ya. Hanya plus 8 ini kalau akar 64. Akar 64 itu nilainya adalah 8. Kemudian tadi X plus 1 kuadrat diakarkan ya. Berarti kuadratnya hilang ya, tinggal min X plus 1. Min X plus 1 sama dengan 8. Maka X-nya adalah sama dengan min 7.
Gitu ya. Kemudian kalau min 8, berarti min X plus 1 sama dengan min 8. Maka X-nya adalah 9. Gitu ya. 9. Oke. Nah, karena A-nya tadi X demikian X kurang dari min 1, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 7. Itu. Nah, ini masih banyak sekali contoh, bisa kalian pelajari ya di rumah. Ya, masih banyak contoh-contohnya di sini. Nah, ini satu lagi nih. Diketahui fungsi komposisi F bundaran Gx 6x ditambah 3 dan fungsi Gx adalah 2x dikurangi 3. Tentukan nilai dari Fx. Nah, di sini berarti F bundaran Gx-nya sekian. Ini kita misalkan P. P-nya adalah 2x min 3. Kita misalkan P-nya adalah 2x min 3. Jadi ini kita misalkan P ya. Fgx, F bundaran G itu kan artinya Fgx itu sama dengan 6x plus 3. Nah, kemudian Gx-nya tadi siapa? Gx-nya adalah F, Gx-nya diganti 2x min 3. Sama dengan 6x plus 3. Nah, tadi P-nya itu kan 2x plus min 3. Kita ubah untuk menjadi X sendirian. X-nya harus sendirian. X harus sendirian berarti min 3-nya jadi plus 3, 2-nya jadi per 2. Nah, setelah ini sendirian, substitusikan ke X-nya ini. Nah, jadi 2x min 3-nya itu P sama dengan 6. X-nya diganti P ditambah 3. 2 dengan 6 dicoret jadi 3. P plus 3 ditambah 3. 3P plus 9 ditambah 3. Berarti 3P plus 12. Itu FP. Lah, kalau P-nya diganti X, maka P yang di sini juga diganti X. Jadi Fx-nya adalah 3x plus 12. Ini ada cara lain. Cara lain yaitu F bundaran Gx-nya ini, Gx-nya ini. Dan Fgx-nya itu 6x ditambah 3. Kita tahu Gx-nya adalah 2x min 3. Maka perhatikan ini, 6x ditambah 3 itu diubah agar mengandung 2x min 3. Jadi 6x ditambah 3 itu diubah menjadi sama dengan 2x min 3 biar bisa jadi 6x. Ini ada 2x kan? Biar bisa jadi 6x maka harus dikali 3. Nah, kamu buat 3 dikali 2x min 3. Nah, 3 kali 2x min 3 itu berapa? 6x min 9. 6x min 9. Padahal di sini mintanya 6x plus 3. Nah, agar tetap nilainya jadi 6x plus 3, maka min 9 tadi harus ditambah 12 agar jadi plus 3. Nah, di sini kelihatan bahwa F sesuatu, F kotak sama dengan 3 kotak ditambah 12. Maka kalau Fx sama dengan 3x ditambah 12.
sini juga ada soal. Silahkan kalian pelajari. Karena di sini sudah 35 menit. Nah, sekarang sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat-sifat fungsi komposisi itu tidak berlaku komutatif. Jadi F bundaran Gx itu kalau dicari tidak akan bernilai sama dengan G bundaran Fx. Jadi dia tidak berlaku sifat komutatif. Untuk komposisi tiga fungsi F bundaran G bundaran Hx itu dia berlaku sifat asosiatif. Ini yang dikerjakan G bundaran H dulu ya. Kalau yang ruas kiri G bundaran H dulu. Kalau yang ini H-nya sendirian, F bundaran G dikerjakan terlebih dahulu, baru dibundarkan dengan H. Ini sama, hasilnya akan sama. Jadi fungsi komposisi berlaku sifat asosiatif. Terdapat fungsi identitas terhadap operasi komposisi fungsi, yaitu I. Ix. Ix itu sama dengan X. Sehingga berlaku I itu seperti satu nilainya ya. F bundaran Ix itu sama dengan I bundaran Fx. Nah, 1 F kali 1 seperti itu. F kali 1 sama dengan 1 kali F. Sama dengan F itu sendiri. Sini ada contohnya, silakan kalian pelajari. Jadi nanti materinya di-download dulu, di-print ya. Di-print kemudian baru kalau tidak paham kalian bisa melihat YouTube ini. Ini ada soal-soalnya juga, silakan kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.